John Cena. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang ngomongin John Cena? Dia jadi trending topik, banyak banget videonya, fotonya, mukanya yang tiba-tiba jadi garang. Jadi what's going on? Kenapa tiba-tiba internet ngomongin John Cena? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada skandal kah? Ada drama kah? Ada keributan kah? Well, iya, tapi nggak yang segitunya. Tapi iya, ini semua balik lagi ke WWE. Dan lebih tepatnya apa yang terjadi di bulan Februari di beberapa minggu lalu. Sebuah konfrontasi antara tiga sosok penting di dunia WWE sekarang, yaitu The Rock, Cody, dan John Cena. Well, ada Travis Scott, tapi intinya ada sebuah hal yang tidak disangka-sangka sama banyak orang, sama banyak fans, sama banyak orang yang mengenal John Cena. Sebuah skenario, sebuah kisah yang tidak disangka terjadi di 2025. John Cena turns heels, alias John Cena jadi antagonis, jadi jahat, menjadi karakter yang nggak pernah dia lakukan selama 20 tahun ke belakang. Karena dia itu harusnya baby face, dan dia udah menjual baby face-nya kemana-mana, dan tiba-tiba dengan satu malam dia menjadi antagonis. No, lu maksud ngomongin apa sih? No, lu kok ngomongin baby heels? Apa ini maksudnya? No, itu apa sih poinnya? Tenang-tenang, gue akan coba bantu jelaskan dan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, apa yang terjadi sama John Cena malam itu? Disclaimer, gue dulu fans banget sama WWE, gue ngikutin banget sampai akhirnya, ini lore-nya udah gue ceritain berkali-kali ya. Jadi intinya dulu tuh gue pas zaman Attitude Era, jadi waktu zaman-zaman Undertaker, The Rock, Stone Cold Steve Austin, itu gue Mike Myers, gue tuh nggak dikasih nonton. Ya itu malam banget, dan orang tua gue being good parents ngelarang gue nontonin yang kayak gituan. Dilarang, nggak dikasih gue. Sampai akhirnya gue dewasa dikit, dan pada saat itu tuh kalau nggak salah SMA akhirnya keputer, tapi di jam yang cukup masih bisa ditonton lah, jam 7-an kalau nggak salah di TV. Gue mulai nontonin era-era John Cena. Gue masih ngikutin sampai Shield, dan abis itu gue bosan. Tahun berapa tuh ya, lupa gue, 2017 kayaknya ya. Somehow bosan aja gitu, karena sebenarnya banyak hal yang bikin gue bosan, kayak gue akhirnya mesti kerja dan lain-lain, dan aksesibilitasnya susah. Plus juga emang ceritanya sedikit membosankan lah, era-era siapa namanya? Roman Reigns. Iya itu dia, lupa gua. Jadi ya sangat-sangat tidak terlalu ngikutin. Jadi kalau misalnya ada salah, ada keliru, ada teman-teman yang emang fanbase yang ngikutin banget, bahkan sudah sampai nonton langsung mau mengkoreksi gua, please koreksi gua di kolom komentar di bawah. Beberapa kali gua masih nonton ketika The Rock balik tuh dan lawan John Cena berkali-kali. Nah itu sebenarnya awal mulai dari situ tuh, yang dimana WWE ini tuh sebenarnya manggil beberapa tokoh-tokoh lamanya kayak The Rock dan John Cena untuk kembali di WrestleMania sebagai puncak dari acara WWE, yang dimana John Cena tuh sama The Rock tuh kayak ada berselisih, dan dibilang siapa sih superstar nomor 1 di WWE, apakah The Rock atau John Cena. Gue lupa rututannya, kalau nggak salah The Rock menang terus John Cena, atau John Cena The Rock John Cena, atau gimana. Tapi intinya adalah perseteruan dua itu tuh kayak ngasih tahu siapa yang terbaik, tapi endingnya adalah The Rock ngasih tahu oke, the next adalah John Cena, dan John Cena tetap ngasih tahu kalau The Rock is the legend. Lalu time skip kita ke 2025, dimana kita punya Cody, juara yang sekarang, yang dimana dia menjadi baby face-nya lah. Ini gue tahan dulu ya di sini ya. Jadi ada baby face, ada heels. Nah itu apa sih, No? Jadi ini adalah standar prosedur WWE, dan mungkin juga berbagai macam area gulat lainnya yang entertainment, bahwa dalam dunia itu ada sosok antagonis atau protagonis, tapi biasanya diplesetin menjadi baby face atau heels. Baby face adalah karakter yang pahlawannya, yang superhero-nya, yang baik, yang jadi karakter yang cocok lah, yang karisma itu disukai sama banyak orang, yang melawan kejahatan, ketidakadilan, dan lain-lain. Nggak selamanya jadi karakter yang baik-baik, ngerti nggak sih? Nggak selamanya jadi yang istilahnya sopan ngomongnya atau bagaimana, atau cinta anak-anak. Nggak, kadang-kadang menjadi karakter yang menyebalkan juga, atau karakter yang berbentuk rebel, atau karakter yang berbentuk istilahnya kasar, kelam, tapi dia yang baik, dia melawan ketidakadilan gitu. Misalnya contoh, correct me if I'm wrong ya, menurut gue di X zaman-zaman Triple H sama HBK itu kan ngelawan McMahon yang heelsnya gitu. Jadi si McMahon ini tuh yang selalu pengen ngacak-ngacak dan segala macam, tapi mereka jadi sosok yang baiknya, tapi baiknya itu ngerjain, ngeprank dan lain-lain. Ya walaupun ada babyface yang lainnya kayak John Cena di situ, tapi intinya lu paham lah karakter protagonisnya siapa, yang baiknya siapa, disebutnya babyface. Dan biasanya jadi karakter utama, dan secara ekonomi jauh lebih menjual mukanya, dan untuk bisa kerjasama, sponsorship, dan jadi branded dan lain-lain lah. Tapi tidak ada babyface yang bagus tanpa heels yang luar biasa. Ini berlaku di film dan juga berlaku di industri entertainment manapun. Karakter pahlawan lu itu sebagus-bagusnya karakter pahlawan lu nggak bakal bagus kalau lu nggak punya heels yang bagus. Heels atau antagonis adalah karakter-karakter yang jahatnya, yang melawan orang baiknya,
baiknya, yang nyebelinnya, yang bikin bete-nya, yang bawaannya pengen lu gaplok. Yang kalau di WWE itu kalau datang aja udah disorakin, udah diteriakin, udah udah dibuin. Pokoknya emang buat karakter yang dibenci gitu. Emang nggak bisa keluar dari formula itu? Bisa, kayak dibikin satu babyface jadi dua babyface saling berantem bersaing secara profesional yada-yada, atau dua karakter jahat dibikin berantem juga ada gitu. Tapi basic heel sama babyface itu akan terus ada. Dan sekali lagi, babyface yang bagus itu tergantung heelsnya. Kalau heelsnya culun, nggak menyenangkan. Nah, dari situ kita balik lagi ke si Cody, yang dimana Cody itu menurut gue lagi jadi babyface-nya, dan John Cena itu babyface. The Rock itu lagi jadi heels, yaitu adalah karakter yang datang atas nama TKO. Dia jadi sangat korporat banget, sangat apa-apa bisnis dan lain-lain. Yang dimana keluarlah kalimat-kalimat cringe konfrontasi WWE yang ternyata gue baru sadar itu cringe banget. Dulu gue seneng banget liatnya, kayak wah gila keren banget dialognya, sekarang cringe banget. The Rock bilang, berikan jiwamu padaku dan akan kujadikan kau pahlawanku Cody gitu kan. Anjir cringe banget ya. Kok dulu gue happy ya? Ya sekarang juga happy sih, tapi gue sadar itu cringe gitu. Beda kan, nggak yang cringe jijik dan habis itu nggak mau ngikutin. Tapi anjir cringe banget dulu bangsat gitu loh. Dan sampai sekarang masih cringe, tapi dulu gue nikmatin tanpa sadar akan cringe-nya gitu. Dan si Cody ini kan lagi jadi pahlawan yang baiknya gitu. Dan John Cena di situ lagi jadi baik. Kalau nggak salah tuh John Cena baru saja berhasil Elimination Chamber. Dia akhirnya bisa masuk ke WrestleMania. Jadi mesti menang beberapa award gitu lah, beberapa title untuk lu bisa nanti join WrestleMania. Jadi juara ini ketemu di WrestleMania. Dan John Cena di situ kembali di WWE untuk ngerebutin title ke-17 ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, untuk jadi juara WWE, yang dimana sekarang lagi dipegang Cody, dan mereka lagi jadi kayak dua babyface yang akan membuktikan siapa yang terbaik lah, kayak zaman-zaman The Rock sama John Cena dulu. Tapi The Rock hadir dengan Travis Scott, gue sorry nggak tahu apa yang terjadi sama Travis Scott di situ. Silakan tambahin informasi di bawah, Travis Scott ngapain di situ selain nyanyi Finn. Tadi seperti yang gue bilang, gue gak ngikutin full, gue cuma tahu sekilas-sekilasnya doang dan beberapa kali nonton. Dan tiba-tiba Cody ditawarin yang tadi, berikan jiwamu padaku gitu. Terus si Cody dengan ini ampun cringe banget. Ini tuh tipikal konfrontasi WWE gitu loh. Dia tiba-tiba bilang gitu kan, kayak seakan-akan Cody juga pernah jadi antagonis, pernah jadi heels dan sering ganti-ganti, tapi dia lagi jadi babynya. Dia kayak tiba-tiba kayak mukanya kayak awal-awal tertarik. Ini tipikal WWE yang dimana seakan-akan iya tapi enggak. Berikan jiwamu, kata The Rock. Si Cody bilang, jiwaku sudah bukan milikku. Si The Rock senyum kan, emang ini bakal buat gue nih jiwanya nih, haha, korporat. Cringe banget anjing. Terus kalau dibilang jiwaku adalah milik mereka semua, para supporter. Wah, nah John Cena jadi hype man di situ kan, kayak wah gila keren babyface gue, ya keren ya, inilah karakter kita nih, protagonis kita nih, let's go. Jadi kayak seseorang yang bangga gitu, sampai akhirnya John Cena itu tiba-tiba pelukan dan muka senengnya tiba-tiba melihat The Rock memberikan isyarat yang berlebihan. Menurut gue nggak sampai begini sih, menurut gue tinggal liatin aja, tapi ya nggak apa-apa. Dari situ tiba-tiba John Cena menghajar babyface dan mengakhiri era babyface John Cena menjadi masuk heel, yang dimana akhirnya John Cena menjadi antagonis di WWE, jadi penjahatnya, jadi sosok yang mengerikannya, jadi sosok yang kejamnya. Dan ini adalah hal yang menggemparkan internet pada malam itu. Dan kenapa jadi gempar? Karena John Cena itu udah 20 tahun lebih dia itu babyface, dia itu sosok protagonis WWE. Dia tuh selalu jadi yang hustle respect gitu kan, jadi kayak tet kalau datang memberikan respect, memberikan hormat, jadi karakter yang solid, jadi karakter yang ngasih tahu anak-anak, kids read book gitu, jangan tiru ini di rumah. Terus dia juga datang ke charity, jadi sosok yang keren, yang orang-orang pengen bilang, aku pengen jadi John Cena gitu kan, aku pengen jadi orang yang kuat, membela yang remah, dan respect gitu kan. Bahkan John Cena yang di KSI kan juga kayak ngasih sebuah speech yang bagus gitu tentang masa depan dan lain-lain. What is purpose to me? And purpose to me is simply being useful. I used to think I was put on earth to be a wrestler. That was it. I was put on earth to be a WWE superstar. And then I started doing a little bit of acting, and I'm like, oh, no, it's easy. I'm a storyteller. No, I'm a human being, breathing air like everybody else. And I'm significantly insignificant. I'm a grain of sand on a beach in a pale blue dot out in the middle of nowhere. Tapi sekarang John Cena adalah karakter antagonis, karakter penjahat yang jadi tidak respect, tapi sekarang disrespect dan yada-yada. Bayangin main John Cena itu kan karena karakter baiknya kan suka make a wish gitu loh, kayak ke charity dan kemana-mana gitu, ketemu anak kecil lagi kanker gitu. Tapi sekarang dia jadi sosok killer pembunuh yang tidak ada respect, yang membelot, berontak, dan kalau orang-orang bilang sell out. Jadi menjual jiwanya ke korporat, ke The Rock yang lagi jadi musuh banyak orang, karena The Rock adalah korporat yang datang ke WWE, yang sosoknya itu pengen menentukan arah WWE itu sebagaimana visi dia di TKO. Itu kayak kocak dan seru, dan John Cena akhirnya nggak lagi jadi respect kan yang dulu veteran dan lain-lain. Pokoknya hormat kepada veteran di Amerika. Dia juga sering bikin
wrestling di tempat-tempat militer dan lain-lain. Jadi bener-bener sosok yang baik. Sekarang setelah 20 tahun John Cena jadi sell out, jadi sosok antagonis, sosok yang dibenci, sosok yang man, itu udah karakter John Cena, man. Terus tiba-tiba sekarang jadi karakter yang nyebelin gitu. Dan inilah yang bikin meledak. Dan menurut gua ini memang hal yang dibutuhkan WWE sih menurut gua. Lu tau gak ada reaksi bener-bener yang bikin orang-orang tuh bukan kaget gitu, yang kayak gila ini plot twist terbaik dan lain-lain. Anak kecil tuh nangis ngelihat ini dan nontonin ini. Sengeriin itu dan sedalam itu karakter John Cena, baiknya untuk semua orang, baiknya dan tiba-tiba dia jadi jahat. Ini kayak lu ngelihat karakter terbaik dalam hidup lu. Ini lu kayak ngelihat pahlawan Himmel tiba-tiba kayak menjadi demon, bersekutu dengan demon dan berusaha untuk ngebunuhin Freyren gitu. Atau tiba-tiba Luffy jadi kayak Eren Yeager gitu. Ya Eren Yeager sosok yang tepatnya gitu lah. Ini kayak Eren Yeager nih orang nih gitu. Tapi Eren Yeager kita tahu arahnya kemana gitu. Tapi bayangin Luffy tiba-tiba setelah mengetahui rahasia One Piece, dia tiba-tiba pengen ngancurin dunia dan bersekongkol dengan Imu, dan akhirnya para Straw Hat yang tersisa berusaha untuk menghentikan Luffy dengan segala cara. Ya, itu yang mungkin dirasakan banyak orang tadi malam tentang turn heels-nya John Cena, dan menurut gue itu bagus banget dalam perkembangan cerita WWE, dan emang itu yang dibutuhkan. Dan lihat bagaimana semua orang tanpa dibayar ngomongin, ngasih tahu WWE lagi ini, WWE lagi itu, jadi trending topik dan segala macam. Yang dikorbankan adalah karakter John Cena yang baik menjadi karakter John Cena yang tidak baik. Kira-kira lawan John Cena siapa nanti di WrestleMania? Kayaknya sih CM Punk ya kayaknya, tapi nggak tahu, mungkin ada kejutan-kejutan lagi dari Triple H. Dan menurut gua WWE emang lagi perbaikan banget nih ya, sebanyak-banyak skandal dan kasus-kasusnya. Tapi ya gua sendiri yang ngikutin John Cena, gua sendiri yang ngikutin WWE walaupun karbit ya, nggak semuanya bolong-bolong. Gak nyangka gitu, 20 tahun karakter baik yang bikin dia banyak duit, yang bikin dia banyak sponsor dan lain-lain, disukai banyak orang, jadi karakter-karakter pendidik dan lain-lain, sekarang mesti jadi karakter jahat. Man, gak hanya dicerita tapi bagaimana ntar kehidupannya gue gak tahu deh. Tapi it's actually pretty awesome untuk John Cena setuju sama skrip ini dan membuat dia jadi new life-nya dia lah gitu loh, new arc-nya dia. Dan inilah yang ribetnya WWE itu, karena gak bisa dipisahin gitu, mana yang scripted, mana yang enggak gitu, dan kebawa nanti sampai dunia nyata. Woo! Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan kalau tadi ada yang keliru atau ada yang mau ditambahin atau ada koreksi, silakan kalian juga bantu gue di kolom komentar di bawah. Really appreciate ditambahin informasi dan koreksinya. Kalau kalian suka sama pembahasan WWE yang dimana gue bikin beberapa kali tapi gak sering, tapi yang kalau misalnya meledak di internet gue akan bahas, coba kalian support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, you can't see me. Oh, tambahan, John Cena tuh dulunya nggak babyface, dulunya malah heels. Dia kan jadi rapper rebel yang berusaha melawan dan bandel gitu. Terus habis itu jadi rapper respect, sekarang jadi John Cena The Rock.